Bukan dari kata orang saja, aku mendengar tentang keindahan Indonesia. Tapi dengan mata kepalaku sendiri, aku menyaksikan keelokan tanah airku ini. Aku beruntung memiliki kesempatan menjelajahi eksotika negeri ini. Satu yang pasti, aku berkali-kali jatuh cinta pada pesona Indonesia. Pelabuhan Tiwaho ini menjadi titik awal perjalanan saya untuk mengeksplor keindahan alam yang ada di Pulau Mantahake dan Pulau Nain. Dan kelihatannya cuaca hari ini sangat bersahabat sekali. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk perjalanan kami kali ini. Perjalanan laut menuju destinasi wisata baru Pulau Nain dan Mantahake mengasyikkan. Apalagi gelombang laut seakan enggan bergejolak, seperti bersahabat menyertai perjalanan saya kali ini. Mendesak saya untuk berada di buritan sambil menyaksikan dari kejauhan Pulau Siladen, Manado Tua, dan Pulau Bunaken. Memulai perjalanan di pagi hari ini, saya berharap bisa bertemu dengan hewan mamalia laut. Nah, itu dia. Harapan saya kali ini tak meleset. Wow, ada lumba-lumba pemirsa. Wah, katanya kalau misalnya datang ke sini terus lihat lumba-lumba, tandanya beruntung. Wah, berarti saya beruntung banget nih karena bisa ngeliat ada 1, 2, 3, 4 lumba-lumba yang ada di sini. Ya, ini keren banget. Kawanan lumba-lumba sedang berburu makanan di perairan Teluk Manado. Lumba-lumba hidup aman dan terjamin di perairan Teluk Manado. Lumba-lumbanya menari-nari seakan menyambut kedatangan saya di Pulau Nain kali ini. Seru banget pemirsa. Tak ada yang mengusik, Teluk Manado menjadi restoran bagi kehidupan lumba-lumba. Tuh lihat, jelas banget loh lumba-lumbanya dari sini. Ih, serem banget. Menyesal hanya melewatkan sejenak waktu di perairan ini. Paling tidak, menyaksikan aktivitas lumba-lumba di perairan Teluk Manado harus menjadi satu spot agenda perjalanan wisata jika menuju Pulau Nain, Minahasa Utara.
Dan jika ingin melihat langsung mamalia laut ini, pastikan sekitar jam 7 hingga 9 pagi Anda sudah berada di lokasi ini. Atau sore hingga malam hari, sekitar pukul 18 hingga 20 WITA. Tujuan perjalanan saya selanjutnya sekitar Pulau Nain. Selama perjalanan wisata ini, Buritan tetap menjadi tempat yang pas bagi saya. Dari kejauhan tampak air surut di tengah laut. Kapal motor yang saya tumpangi tak bisa mendekat ke sana. Terpaksa saya harus menumpang perahu. Seperti pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut. Manakala kapal motor kami mendekati lokasi, perahu-perahu nelayan mulai mendekat, menawarkan jasa pengantaran ke Pasir Timbul. Nah, pemirsa, sekarang saya mau ke Bungin atau Pasir Timbul yang ada di Pulau Nain. Tapi sayangnya saya tidak bisa pakai kapal ini dan saya harus pindah ke perahu pelang atau masyarakat di sini mengatakannya boloto. Yuk. Boleh ini, Pak? Oke. Oke. Kali ini memang air belum benar-benar surut, tapi hasrat ini tak lagi tertahankan. Menginjakan kaki di tengah lautan bebas. Nah pemirsa, ini dia Bungin atau Pasir Timbul yang ada di Pulau Nain. Wow, luar biasa, cantik sekali. Dan ini merupakan fenomena alam yang ada di Sulawesi Utara. Dan bisa dilihat pasir yang putih, hamparan pantai yang luar biasa. Dan siapa lagi yang tidak mengagumi ciptaan Tuhan ini? Wow. Bayangkan fenomena alam yang luar biasa. Mahakarya Sang Pencipta. Bagus kan? Pemirsa harus datang ke sini ya. Kendati menakjubkan, tapi saya tak harus menghabiskan perjalanan sampai di sini. Nih lihat pemirsa, pasirnya lembut sekali sama kayak tepung. Masih ada beberapa objek wisata yang akan saya jelajahi sepanjang hari ini di Pulau Nain dan Mantahagen. Sebelum air pasang menutupi daratan dadakan, saya harus beranjak kembali menumpangi perahu.
Perjalanan wisataku hari ini masih terus berlanjut. Apalagi cuaca sangat mendukung. Kekagumanku dengan potensi alam Pulau Nain masih menggebu. Menikmati keindahan karang dengan kasat mata dekat pantai Nain. Ternyata alam adil, memberi kemudahan bagi yang belum mahir menyelam. Menyaksikan keindahan bawah air, beragam karang, ikan, dan biota laut lainnya dengan mata telanjang. Bahkan bisa langsung turun ke air. Wow, cantik sekali pemirsa. Nih, lihat. Ada banyak karang-karang sama tanaman lamu juga. Nah, tanaman lamu ini merupakan tempat makan dari ikan-ikan itu sendiri. Jadi ikan-ikan yang ada di sini makan di tanaman lamu ini. Nah, tapi memang kalau untuk di sini jangan sampai merusak karang-karang yang indah ini. Karena sayang sekali pemirsa, banyak sekali karang-karang yang indah dan cantik. Yang penting, pijakan kita tak menyentuh karang. Karang harus hidup tanpa tekanan, karena kehadirannya berguna bagi kelestarian lingkungan global. Nah, sekarang yang hobi menyelam, terus ikuti saya. Sekarang saya akan menjelajahi pesona bawah laut antara Pulau Nain dan Mantahage. Untuk melakukan kegiatan penyelaman, pastikan semua peralatan yang kita gunakan aman. Seperti ini ya? Iya. Oke, tapi posisinya harus gimana kan? Harus ke atas? Iya, harus ke atas, harus begini. Harus diangkat ke atas. Kali ini saya akan ditemani buddy atau pendamping yang biasa saya panggil Kak Boy. Untuk menyelam, sebaiknya harus ada pendamping atau lebih dari satu orang. Penyelaman di sekitar perairan Nain dan Pulau Mantahage masih menjadi lokasi yang asing bagi saya. Tapi saya berusaha menguatkan nyali untuk menyelam di perairan ini. Saya tak ingin hanya menjadi pendengar cerita indah, tapi harus menjadi saksi betapa mengagumkan alam bawah air. Wah, indahnya terumbu karang dan biota laut yang ada di daerah segitiga terumbu karang Taman Laut Bunaken ini. Terumbu karangnya beragam. Padahal masih pada kedalaman kurang lebih 10 meter. Di daerah penyelaman baru antara Pulau Nain dan Mantahage ini terdapat sekitar 360 spesies karang. Dan lebih dari 200 jenis ikan. Bawah air laut ini tidak hanya menjadi surga bagi ikan dan biota lainnya, tapi juga bagi para penikmat wisata yang menyukai tantangan.
Kita bisa bercengkrama dengan ikan-ikan yang ada. Ketika berada di bawah air, saya merasa alam di sekitar sangat bersahabat. Ups, ikan anemon ini mencoba mencium jidat saya. Sakit, tapi memberi kesan tersendiri bagi saya untuk senantiasa mengingat pengalaman menyelam mengasyikkan di perairan Nain dan Pulau Mantahaga. Saya berharap penikmat wisata bawah air yang berkunjung ke Sulawesi Utara bisa mencoba sensasi menyelam di kawasan destinasi baru ini. Alam Pulau Nain dan Mantahaga hingga kini tetap terjaga karena ada kawasan mangrove yang lebat di Mantahaga dan pulau-pulau sekitarnya. Saya kini akan menyusuri salah satu hutan mangrove terbesar di Pulau Sulawesi. Mangrove atau hutan bakau di Pulau Mantahaga luasnya hampir sama dengan luas daratan. Penasaran? Saya mencoba masuk ke lorong-lorong bakau ini. Di bagian dalam airnya tenang. Hutan mangrove yang masuk dalam wilayah Desa Tangkase ini sepi dari aktivitas masyarakat. Karena di rimbunan pohon mangrove ini sering muncul beragam jenis ular. Takut. Dan sering bergelantungan di pohon mangrove. Dan ada juga buaya. Saya pun ketika menjelajahi hutan ini sangat berhati-hati. Dan betul, itu dia buaya. Ngeri. Benar memang di balik air yang tenang ada potensi menjadi habitat buaya. Tak berlama-lama di tempat ini, saya menuju Desa Tinongko, masih di Pulau Mantahaga. Akhirnya saya sampai di Pulau Mantahaga. Ada apa saja di sini? Ayo kita lihat. Nah, pemirsa, di sini ada hutan mangrove yang menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik. Juga di sana ada trekking, kita bisa menyusuri melihat keindahan mangrove yang ada di sana. Juga ada menara pandang, dan dari situ kita bisa melihat keseluruhan indahnya hutan mangrove. Tapi dari kapal saya harus pindah menggunakan motor karena jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga. Hutan mangrove menjadi daya tarik bagi para pecinta lingkungan.
Dengan adanya trial media jalan ini, saya dengan mudah menikmati alam hutan mangrove di Desa Tinongko. Kicauan burung pertanda hutan mangrove menjadi rumah aman bagi satwa liar. Keren sekali. Nah, ini dia menara pandang yang kurang lebih tingginya 20 meter. Dan dari atas sini kita bisa melihat hamparan luas hutan mangrove yang sangat indah. Dan suara dari burung-burung tadi yang kita dengar bisa terlihat jelas dari atas sini. Saya membayangkan manakala ada tangan-tangan jahil merusak huma. Mungkinkah rumah kita menjadi tempat tinggal burung-burung ini? Ah tidak, jika kehidupan hewan hutan dan satwa liar terdesak, pertanda lingkungan kita mulai rusak. Itu berarti kehidupan manusia juga akan terancam. Saya bangga warga di sekitar Pulau Mantahage sadar betapa pentingnya hutan mangrove ini bagi keberlangsungan hidup mereka, termasuk terhindar dari abrasi atau pengikisan pantai. Sempurna adanya. Perjalanan saya kali ini tak dapat diungkapkan dengan kata-kata semata. Rasa syukur yang tak terhingga pada Sang Maha Kuasa yang memberikan alam untuk dinikmati dan dijaga bagi kemaslahatan bersama. Indahnya negeriku, indahnya alamku Indonesia di belahan Sulawesi Utara. Alam telah memberikan kehidupan bagi manusia. Sepatutnya kita pun menjaga alam. Pesona Indonesia dari bibir Pasifik.